Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di dalam perkuliahan virtual online ya. Jadi untuk kesempatan hari ini akan kita kenalkan yaitu penulisan storyboard di dalam suatu video. Jadi kalau kita nanti membuat beberapa video yang nantinya ada cerita ataupun videonya itu nanti memberikan suatu drama ya atau itu butuh suatu storyboard. Ini adalah hal yang terakhir kali untuk menyelesaikan suatu video gitu. Nah, secara teknis bagaimana agar video itu nanti nyaman ya. Jadi nyamannya itu dalam arti bisa ditonton banyak orang dan orang itu tidak monoton dan bisa senang di dalam videonya itu yang paling penting. Nah, konsepnya apa saja? Nah, nanti kalau kemarin kita sudah bahas naskah. Dan dari naskahnya kita sudah dapat ide yang sudah kemarin coba meracik idenya ya kan. Hari ini masih saya tunggu idenya untuk buat video. Dari naskah tersebut nanti diselesaikan, habis kita buat outline-nya, sinopsis ya kan, sampai nanti kita mengerjakan skenario sampai storyboard ini. Terakhir storyboard ya. Jadi memang tahapan itu. Dalam storyboard itu sendiri bagaimana suatu hasil atau video maksud saya itu bagaimana bisa ada langkahnya. Karena storyboard ini masih ada kaitannya sama pembuatan skenario itu. Jadi masih ada kesamaan ya. Oke, di sini saya coba untuk berbagi triknya bagaimana cara agar bisa storyboard itu terselesaikan. Maka kita harus tahu dulu suatu momen apa yang mau kita ambil nantinya, karena storyboard itu menyesuaikan dari pengambilannya atau angle-angle-nya sendiri ya. Terus dari konsep yang perlu kita perhatikan ya ini. Tersebut adalah jalan lain untuk menjalani kemungkinan narasi atau untuk melatih sebuah penampilan. Para ahli mengatakan bahwa sebuah gambar dapat menggambarkan ribuan kata. Oke. Jadi bagaimana kita bisa menyaksikan suatu gambar tersebut, ya kan? Itu lagunya. Dan hal-hal itu sendiri apa saja yang perlu kita sampaikan dalam suatu video itu. Maka kita buat gambar-gambar dulu, ya. Jadi gambar-gambar yang memang sudah terselesaikan itu nanti baru masuk ke dalam ranahnya ranahnya pengambilan gambar ya. Jadi jika nanti teman-teman sudah menyelesaikan suatu gambar, bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam bentuk video, maka kita selesaikan dulu dalam gambarnya tersebut, ya kan. Bisa nanti gambarnya sudah selesai, ya kan, sudah selesai, tinggal kita produksi atau pengambilan gambarnya. Itu nanti tinggal kita tentukan cara untuk menyelesaikan suatu storyboard ya. Baik, konsep yang harus kita tentukan apa saja yang perlu kita nikmati dalam pengambilannya. Maka kalau di dalam bentuk storyboard sendiri, bagaimana cara untuk memberikan suatu pesan yang nyaman dan untuk dilihat, karena video sendiri bagaimana nanti bisa dilihat semua orang ya kan gitu. Jadi secara teknis kita harus perlu memberikan suatu gambaran. Jadi kalau kita masuk di dalam storyboard ini, kita harus menghasilkan atau menggambarkan sesuatu yang mau kita ambil gitu. Ya, gitu. Oke, saya lanjut aja. Karena ini sangat banyak sekali slide-nya, sekitar 50 slide ya, tapi tidak saya ambil semua, tidak saya share semua, nanti saya coba share, saya ambil intinya saja ya di sini. Baik, mungkin kita pernah melihat seperti komik ya, komik atau buku cerita atau apa, itu juga dalam kutip bisa seperti kita membuat story gitu kan. Dalam arti apa? Kalau kita membuat storyboard sendiri, bagaimana cara untuk memberikan pesan dalam suatu visual video, maka kita gambarkan dulu gitu kan. Nah, dalam penggambaran itu kita butuh beberapa tahapan atau scene-nya gitu. Kalau kita gambar misalnya kita nggak mau gerakan, misal saya membuat gerakan tentang orang berjalan ya. Ya itu kita gambar scene-nya, orang berjalan. Dan di situ nanti kita butuh gerakan. Oh, pertama cut 1, cut 2, cut 3. Pertama orang berjalan kita ambil long shot. Kita gambar long shotnya apa. Nah, sama nanti misal nanti long shotnya jadi, pengambilannya harus sesuai dengan storyboardnya gitu. Ini semuanya adegan film bisa ya. Tapi storyboard itu memang sangat penting ya. Jadi tidak sekedar untuk menyelesaikan manuskrip dalam video, tapi beberapa
sudah bisa disesuaikan. Ya, terus dari segi itu sendiri, angkanya apa saja yang perlu di dalam apa namanya ambilan storyboard, ya kan? Jadi di sini kita punya suatu perkembangan, ya mungkin perkembangan ini memang sangat kita lihat. Jadi memahami cerita, jadi kita harus bisa memahami cerita, dan ceritanya bila mana perkembangan yang aslinya atau kenyataannya, itu kita konsep awal. Nah itu yang penting. Ya, jadi konsep yang kita sudah mengetahui bahwa ceritanya itu asli, oh ini ada fakta ya, kita siapkan gambar-gambarnya, nah, baru kita ke lapangan, itu hasilnya gitu. Ya, terus ini beberapa yang ada tentang apa namanya memberikan suatu pesan dan kesan bahwa hasilnya nanti bisa sesuai, ya, apa gitu. Oke. Terus sebuah storyboard adalah sebuah seri dari gambar yang bersambung. Jadi gambar-gambar itu kalau kita pernah lihat seperti ini ya, komik itu kan ada apa namanya itu gambar-gambar yang bersambung, menyambung ya kan. Dari cerita A sampai Z itu bergabung semuanya dan itu ada alurnya. Sama kalau kita membuat apa namanya suatu storyboard juga sama seperti kita waktu melihat komik atau membaca komik ya sama. Nah, gitu Pak Ida. Nah, konsep yang harus memang kita selesaikan itu kita perlu apa namanya istilahnya ini pemaparan atau mungkin banyak referensi. Jadi kita mungkin bisa menggambarkan karena biasanya ini adalah orang yang memang punya nilai seninya. Karena ini kan menggambar gitu kan. Tapi tidak harus kita punya nilai seni enggak. Mungkin kita menggambar sekedar untuk ilustrasi ya, tapi jangan langsung seperti anak SD menggambarnya seperti stickman ya, enggak itu ya. Tapi kita menggambarkan ilustrasi saja. Oh, gambar ini orang berdiri, ini orang duduk ya seperti itulah. Kita gambarkan per gambar kan. Itu kronologinya. Jadi bagaimana biar nanti bisa terselesaikan, maka kita butuh suatu gambaran ulang. Itu yang perlu dianggapnya. Oke, jadi harus kita sesuaikan ke sana. Oke ya. Jadi konsep yang harus kita tentukan adalah memberikan bagaimana biar serinya itu nyambung ya. Terus ini ada mengatakan bahwa cukup gambar ya ini ya. Jadi tulis horizontal betul. Jadi setiap kotak kata-kata. Jadi nanti kita kalau sudah membuat gambarnya, gambar kasarnya, kita gambarkan di situ ada garisnya, per gambar itu nanti dibuat cerita gitu. Itu yang pentingnya ya. Baik, saya langsung saja. Terus dari hasil yang sudah kita siapkan, kita nanti mau menyiapkan apa saja yang perlu kita garis bawahi dalam suatu desain itu ya kan. Karena storyboard termasuk desain karakter storyboard itu, menggambarkan tiap adegannya gitu kan. Jadi itu bagaimana kita nanti bisa apa namanya menyesuaikan dari tiap pengambilan gambarnya ya, gambarnya itu. Ya. Terus dari konsep itu sendiri, saya coba lagi ini. Nah, contohnya nih, scene 1. Ya, scene 1 ini ada gambaran dari storyboardnya. Dasar scene 1 ada cerita tentang dikenalnya sebelumnya tentang Cinderella gadis berkerudung merah. Jadi, misal ada Cinderella dan gadis berkerudung. Nah, kita ambil salah satunya. Misal tadi Cinderella dia pakainya apa? Menggunakan pakaian merah ya kan. Di situ menggunakan sepatu merah dan apa namanya? Dan tiap ini nanti kita kasih suatu ilustrasinya gitu kan. Jadi ilustrasi itu memberikan gambaran bahwa si Cinderella inilah kostumnya kayak gini ya kan. Nah, itu. Nah, itu yang perlu kita apa namanya? Garis bawahi bahwa hasil yang mau kita siapkan untuk menyelesaikan biar hasil dari penggambaran itu sesuai. Dan aja gadis berkerudung merah ya, mungkin dia punya ilustrasi ya kan, dia membuat kerudung merah, langsung dia menggunakan semua dalam kostum merah semuanya ya. Ya kita ilustrasikan di dalam storyboardnya. Jadi di situ nanti bagaimana storyboard itu bisa apa namanya mengesankan sesuai dengan realisasi atau gambar yang sudah itu kan punya. Ya, jadi kalau kita bahas ke dalam konsepnya lagi, kalau kita mungkin punya suatu panel atau ide yang cukup, terus bagaimana untuk bisa mengatasi beberapa apa hal saja yang kita buat ceritanya ya. Misal kita punya suatu cerita mengutip dari apa namanya, mengutip dari cerpen ya, atau novel atau apalah. Ya jadi basically para apa namanya
orang yang membuat naskah ya, yang membuat dari novel ya, kita kutip baru nanti dijadikan sesuatu momen yang benar-benar, atau mengambil referensi dari foto-foto baru kita jadikan olah jadi naskah. Nah dari itulah kita siapkan untuk menjadikan bentuk dalam arti bahwa referensi yang kita dapat itu fakta, baru kita buat gambarnya. Malah per adegan nanti kita gambarkan, mungkin lokasinya di mana, setnya apa saja, baru kita nanti siap untuk perancangan hasil ya. Itu yang perlu nanti kita sajikan. Ya. Jadi misal kita menggambar itu dari mana saja, kita boleh gambar kasar ya. Namanya gambar kasar itu kita gambar langsung pakai tangan atau pakai aplikasi yang lain silahkan. Ya, kita bisa menggambarnya gitu. Seperti saja membuat komik sama seperti itu. Itu bisa ke sana. Tapi itu intinya pergerakan kamera ya. Biasanya pergerakan kamera. Tadi cut-nya itu apa saja, kita tinggal mengambil beberapa bagian sana. Oke, jadi itu. Ya, jadi yang perlu kita tekankan, bagaimana biar hasilnya kita sesuai, maka kita punya suatu kecocokan dengan kata-kata ya. Jadi misal panel 1 itu menceritakan seseorang seorang yang baru bangun tidur contoh aja ya. Berarti scene 1 kita ngambil seorang, kita gambarkan, oh ini seorang sebelum kita bangun tidur apa, mungkin dia melihat jamnya dulu, jam kita cut, kita gambar, oh ini jam dulu jamnya. Yang kedua, kita bisa menggambarkan lagi, mungkin dia baru ini baru duduk, kita gambar orang duduk, habis itu dia lari ke kamar mandi dan selanjutnya. Nah ini ada yang beberapa panel-panel tentang storyboardnya, ya. Jadi menggambarkan apa. Kalau panel itu sudah tersampaikan, maka kita perlu yang namanya siap untuk tempat lokasi atau produksi hasil, gitu kan. Jadi kita ada beberapa yang perlu kita sampaikan di dalam bentuk produksi suatu video, ya. Nah, kalau kita sudah beda ya, ini adalah suatu bentuk video, bisa kita dalam bentuk video pendek, apapun dalam bentuk video film pendek atau film komposisi, itu sama. Kita membutuhkan gambar-gambar ya. Terus di situ sendiri kita punya suatu mulasi lagi. Boleh kita mengambil gambar seperti istilahnya ya, kita mungkin kalau pernah buat clipping atau gambar-gambar yang dari beberapa prasejarah atau sejarah apa, itu sebagai bisa juga digunakan untuk storyboard ya kan. Misal kita ngambil beberapa buku, kita tempel-tempel, tapi kita bisa menyesuaikan bahwa yang mau kita sampaikan itu apa, itu ada. Tapi ini menambah bentuk ada menggambarkan ilustrasinya. Jadi membuat ilustrasinya itu menyesuaikan cara untuk nantinya untuk untuk praproduksi gitu. Itu yang perlu. Itu bisa kita selesaikan. Ya. Buat storyboard, kita dapat membuat papan poster tempel dan sebagainya. Jadi kita boleh saja menyiapkan adegannya ya. Kalau di dalam luar negeri itu ada namanya script writing yang memang itu menempel di papan. Jadi semua naskah-naskah tempel di papan semuanya. Storyboard itu biasanya digunakan untuk film yang memang itu membutuhkan studio film atau lebih ke di dalam studio. Karena dalam studio kan membutuhkan lokasinya ya mau di situ. Karena apa? Karena kan kita butuhkan hanya background-nya yang green screen atau blue screen ya kan. Jadi video-video itulah yang memberikan kita di dalam storyboard, habis ini nanti ada ilustrasi orang baru mungkin berjalan di atas gedung ya, padahal gedungnya itu adalah kita virtual, tidak asli ya. Itu ada storyboardnya. Habis ini dia loncat ke motor. Dalam motornya itu adalah kita buat ilustrasi juga. Maksudnya dalam konteks hasil yang mau ditekankan itu adalah gambarnya ya. Mungkin dengan kebutuhan CGI ya kan digabungkan di dalam layar hijau itu. Jadi itu bisa jadikan satu. Itu akhirnya. Maka bagaimana cara untuk menyikapi dari segi pengambilan. Nah, itulah pentingnya storyboard di sana. Maka kalau kita tanpa storyboard itu jadinya ya tidak sesuai ya kan. Beda kalau kita ngambil vlog atau mungkin buat suatu adegan dokumentasi nggak perlu storyboard. Nah, ini
Jadi storyboard itu menggabungkan antara kenyamanan suatu keutuhan dari video. Itu yang penting karena ya biasanya memang kalau orang ini biasanya lebih menyulitkan kita menggambarnya gitu kan. Tapi semua kan ada bagian-bagian tersendiri, itu yang penting. Oke, jadi itu. Nah dari mungkin kita pernah membuat beberapa tugas ya, clipping dan sebagainya, itu boleh kita ngambil mungkin tiap seperti koran lah ya, koran atau majalah, kita ambil. Oh ini kan ada continue, biasanya cerita ada continue ya. Mungkin cerita ini nyambung episode selanjutnya, nyambung sudah. Kita kumpulkan. Ya, itu bisa untuk referensi sebenarnya. Kalau buat cerita, jadi banyak sekali cerita yang direferensikan dari beberapa ilustrasi seperti tadi gambar di komik ya kan, buku cerita atau mungkin buku dongeng pun bisa kita buat storyboard gitu kan. Tapi ini ranahnya juga harus sesuai dengan konsep awal atau naskah awalnya, itu kan artinya ya. Baik, oke, saya untuk mengajar waktu, saya sedikit untuk menjelaskannya nih, tambah lagi. Nah, jadi apa yang perlu kita tentukan di sini bahwa semua itu ada namanya pola atau untuk pengelompokan gambar, gitu ya. Jadi perlu beberapa gambar yang harus disesuaikan. Maka kalau sudah membuat storyboard, itu harus sesuaikan dari skenario-nya. Skenario sama storyboard itu harus sync, harus sama, harus sinkron, gitu kan. Contoh aja pertama dia mungkin mau mengambilan longshot 2 orang ya, katakan. Dan di dalam storyboard itu juga sama. Nah, pengambilannya antara skenario dan storyboardnya harus sesuai, gitu. Jadi ini kita samakan. Jadi arahnya kita mau yang bagian sutradara pun harus sudah bisa menyampaikan ke bagian produksi ya, itu yang perlu kita perhatikan di dalam menggabungkan antara storyboard ke dalam bentuk istilahnya itu naskah gitu kan. Oke, saya contohkan lagi, saya langsung masuk di dalam bahan, saya coba untuk menyampaikan contoh aja. Oke, jadi sebenarnya konsep itu sendiri tidak hanya untuk digunakan untuk film ya, tidak hanya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas storyboard di sini pembahasannya itu menyesuaikan dari susunan ya. Susunan di sini adalah bisa juga digunakan beberapa contoh aja, kita boleh visual grafik ya, urutan media ini bisa aja. Jadi memang perkembangan yang sangat sesuai. Kalau kita membahas dalam suatu film dalam bentuk animasi itu sudah dikembangkan zaman dulu, ya kan, dikembangkan dari mana? Mungkin kita tahu ya zaman yang dikembangkan kelas Disney ya, itu film yang bergenre animasi ya, itu juga sangat membutuhkan beberapa storyboard. Jadi tidak sekedar untuk menyelesaikan, tapi bagaimana cara untuk hasilnya itu menyenangkan, nah, itu kan, itu juga. Dan storyboard karena itu sudah dikembangkan beberapa unit walaupun di dalam segi animasi juga, nah itu butuh yang namanya film. Nah ini ada beberapa film, animasi sampai nanti media interaktif dan semuanya ini butuh storyboard. Membuat website pun ada storyboardnya, itu websitenya itu. Jadi tidak sekedar untuk film sebenarnya gitu. Ya ini pemahaman juga. Jadi menyeluruh, gitu kan. Ya semua karena apa? Ini rancangan apa atau dasar untuk membuat kasarnya. Kasarnya apa? Ya ini kita siapkan. Nah, nanti akan kita siapkan bahwa kalau kita menghasilkan storyboard, apa saja yang perlu kita sesuaikan untuk pengambilannya. Nah itu. Contohnya aja ini ya. Saya gambarkan langsung. Nah, jadi ini saya coba bahas. Jadi kalau kita membahas kelebihannya, di sini ada macam-macam yang memang harus bisa kondisinya, bahwa ide itu utama dari storyboard. Yang terutama itu yang lebih saya ada dari segi ini animasinya. Jadi misal kita sudah masuk di dalam animasi, ini sangat harus sesuai, harus detail gitu kan. Maka ada juga orang yang suka sekali melihat komiknya langsung daripada nunggu filmnya. Ya memang sih, karena proses dari filmnya cukup panjang, tapi kalau sudah membuat storyboard di dalam komik itu memang orang sudah ceritanya nanti gini, akhirnya kayak gini ya gitu kan. Jadi storyline-nya apa gitu. Dia tidak tinggal istilahnya menyesuaikan. Kalau sudah dia paham di dalam suatu filmnya, berarti dia sudah tahu nanti yang dihasilkan gini, ya, itu yang perlu di sana. Baik, saja. Oke, contoh untuk gambaran dasarnya, misal kita punya suatu penyajian gambar yang perlu kita tahapan.
Storyboard sangat penting karena bentuk dasarnya dari pekerjaan dibutuhkan film. Jadi gambar kasarnya itu apa saja. Jadi per gambarnya, oh nanti adegannya pertama ini, kedua ini, dan selanjutnya. Itu baru kita siapkan perjalanan untuk pembuatannya. Kayak gitu. Ya. Terus misal kita pernah melihat film-film kartun, ya itu memang kan berjumlah anak-anak ya, gitu. Ya gimana dia kelucuannya itu ada, terus cara untuk penyajiannya itu kan memang kita harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah dari segi apa namanya itu gambar utuhnya. Jadi kita butuh gambar utuh untuk menghasilkan dari gambar apa namanya visualnya gitu ya, apa gitu. Ya. Jadi kita langsung aja. Ini tadi sudah saya sebut. Ini kan kita mau apa namanya itu secara global ya. Jadi storyboard secara global saja. Jadi tidak hanya sekedar film, tapi semua bisa kita selesaikan dengan pembuatan storyboardnya. Tapi kita memang harus wajib yang namanya menggambar, seperti menggambar tiap adegannya. Jadi bukan tiap adegan, tiap setnya. Ya, tadi saya ngomongkan bahwa saya pengen menceritakan bahwa seorang ini apa namanya seorang tokoh ya, mungkin saya punya tokoh ini, kita ambil kartu pertama, kita ambil close up, kedua long shot, ketiga medium close up, semua gitu kita bekali gambar-gambarnya di dalam satu itu. Oke. Nah, di sini lagi buat storyboard ini ya, pada metode target berbeda. Di perikanan membuat storyboard tidak harus menceritakan presentasi ya, lagi storyboard yang memang apa namanya memperoleh dari mendapatkan suatu dasar skill. Jadi acara pun ya sebenarnya ada acara-acara TV atau acara sekedar talk show itu juga mungkin siapkan storyboardnya, tapi sebut kasar itu. Jadi ini sekedar mengacu biar ya mau diterapkan itu sesuai keinginannya, itu yang artinya. Ya, terus mungkin itu saya langsung aja ke dalam apa namanya produksi. Kalau ini sudah contoh-contoh aja. Nah, terus memang itu sangat penting di dalam apa namanya bukti pengambilan karena itu butuh yang namanya karakter animasi dan spesial. Misal ini di dunia apa nama animasi ya kan storyboardnya itu sangat dipentingkan. Terus di dalam apa namanya fungsi sendiri yang ada namanya direktur atau sutradara. Nah, kita di sini posisi kita sudah mulai bagaimana kita bisa membuat satu sutradara. Maka kalau sudah kita membuat dari sutradara, kita harus kita bekali beberapa tadi dari ide cerita ya. Mungkin ada beberapa yang belum dikumpulkan itu di Google Classroom, mau segera dikumpulkan aja ide ceritanya, ya terutama dari naskah, kita buat outline-nya, buat sinopsis, ya langsung buat skenario, selesai sampai storyboard itu yang sebenarnya itu yang perlu kita siapkan untuk pembuatannya gitu kan. Nah, setelah itu nanti kalau sudah semua selesai kita produksi ya kan. Karena yang mau kita angkat adalah tentang temanya di rumah saja itu. Jadi itu yang perlu nanti akan dibekali untuk pembuatannya gitu ya. Memang ini sampai sekarang masih saya tunggu ya untuk hasil teman-teman untuk apa namanya mengirimkan dari ide-ide tentang videografi itu. Karena itu silahkan nanti menyiapkan apa saja yang perlu diselesaikan itu kan. Oke. Karena ini masih ada berkaitannya sama storyboard ya. Nah, terus ini sudah contoh-contohnya. Terus dari segi pemanfaatan juga kita sangat penting sekali. Ya ini sekedar untuk artik untuk pembuatan ide di sini. Yang perlu sini ada membuat konsep awal ya kan. Konsep awal. Konsep awal ini memang kita butuh beberapa ketelitian, ide-ide yang memang harus kita dasari. Kita boleh cari referensi, mungkin saya ingin cari ide untuk film ini, tapi saya mau cari referensi film 70-an dulu. Karena film dulu kan beda sama film sekarang ya, jadi dulu itu tanpa visual effect, hanya sekedar pengambilan, lighting, sudah selesai, lighting seadanya, gitu. Nah, sekarang kan sudah main visual effect, kita pakai green screen, kita pakai CGI, dan sebagainya, bisa dimanipulasi. Membuat ledakan aja tidak usah diledakkan, pakai apa namanya After Effects menggunakan apa istilahnya itu partikel sudah meledak ya kan, tinggal audionya, suaranya bagaimana untuk meledakkannya itu kan. Jadi inilah yang perlu kita siapkan ya kan, konsep awalnya apa saja yang perlu kita siapkan. Maka kalau durasi yang nanti kita siapkan untuk membuat suatu film komposisi hanya menggunakan durasi 1 menit sampai 2 menit, terus apa saja yang perlu saya siapkan sampai menjadi storyboard gitu kan dalam durasi tersebut. Maka tiap storyboard nanti dikasih suatu durasinya gitu kan. Nah itu yang paling kita siapkan. Oke, saya langsung aja ini tidak usah saya batasi langsung. Oke, terus saya langsung ke gambar aja ya, buat storyboard. Baik, jadi buat storyboard itu lebih kita tekankan di sini.
mengatakan bahwa storyboard itu menggunakan untuk film, iklan, kartun, atau video gitu ya. Ya, terus yang kita siapkan adalah outline-nya. Kemarin sudah saya ngomongkan, siapkan outline-nya. Outline-nya harus sudah siap. Terus harus kita bagi beberapa outline-nya atau tiap pengambilannya. Ini yang perlu. Nah, di sini pun sama. Nah, kita siapkan untuk storyboard-nya. Jadi sebelum kita gambar, ya kan, kita siapkan apa saja yang perlu ditekan storyboard-nya. Jadi kita perlu yang sketsa gambar aja sampai kita nanti menyiapkan beberapa narasi ya kan sampai hasil. Tapi kalau film komposisi kan tidak perlu ada narasi, memang background saja gitu kan. Ya kemarin saya sempat mengirim beberapa contoh yang durasi cepat ya kan. Ya, itu nanti butuh beberapa pengambilan, tidak sekedar mengambil secara langsung atau dokumentasi ya. Jadi itu. Dan di sini yang perlu kita istilahnya kemarin sudah kita bahas, ada sistem close up, ini sudah kemarin sudah kita intinya bahas untuk tentang beberapa ini ya angle-angle. Tapi ini memang nggak bisa kita praktekkan karena memang kita nggak bisa bertemu langsung. Dan maksud saya nanti saya harus mengirim video ini harus kita latih kita ya kan. Latih, close up itu segini, video segini, SM close up segini, low angle, high angle ya kan, frog egg kayak kepiting ya kan. Nah, itu yang perlu kita sasaran gitu kan. Nah, gitu. Karena orang sekarang itu berkencang-kencang untuk membuat suatu video ya kan. Nah, tapi kebanyakan mereka tidak menggunakan angle, hanya sekedar pokoknya diambil nah itu toh ya kan. Nah, contoh kaki ini yang perlu nanti dibuat ya kan. Jadi teman-teman nanti contohnya yang perlu dibuat untuk storyboardnya ya untuk kedepannya untuk yang semuanya. Jadi pertama ada scene ya, ada scroll ya, ada buatnya gambar durasi dan naskah. Ini adalah menyesuaikan dari istilahnya dari skenario-nya. Jadi ini masih ngotot dari skenario. Maka skenario sama storyboard itu harus sama gitu. Misalnya nanti durasi pertama dia menggambarkan beberapa adegan ya kan. Oh, ini adegan ada orang mau jalan ya kan. Langsung ada kakinya sambil dia ini berjalan lagi ya kan sambil jadi ini angle-nya cepat ya kan. Misal ini membutuhkan durasi 13 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cut. Nah, berarti ini menyesuaikan dari gerakan yang sudah ada di dalam skenario ya kan. Jadi bedanya skenario sama storyboard atau storyboard itu lebih ke detail gambarnya ya gitu ya. Jadi mohon untuk mempersiapkan diri untuk pembuatan storyboard ya untuk menghasilkan bagaimana hasil itu nanti akan kita bahas di dalam hasil. Jadi sebelum adanya suatu implementasi ke dalam hasil kita buatkan storyboardnya dulu. Storyboard jadi dikumpulkan langsung kita siap produksi hasil gitu. Silakan untuk idenya bebas, kita membawa bahasa apa, yang penting temanya ada firman saja. Silakan punya ide apa, silahkan kirim ya. Itu kurang lebihnya untuk storyboard ya, untuk tentang pengambilan gambar ya. Banyak sekali ya sih storyboard secara kasar ya. Ada modelnya gini, dia langsung menulis, oke, waktu kita tinggal 10 menit, oke. Jadi tinggal menulis saja gambar langsung scene-nya apa, menceritakan apa ya gini. Ada gini juga. Nah, oke. Jadi banyak sekali contoh yang ada juga yang model ini ada menggunakan CU ya. Jadi close up ya. Kita mulai close up orang pakai helm. Pertama. Kedua dia langsung memakai motornya long shot ya. Kita pakainya long shot dari depan, long shot kameranya. Nah, terus habis itu dia dari samping medium shot, ada view long shot ya, langsung memakai sampai dia close up ya, langsung di kakinya sampai nanti close up lagi, kenal potnya ya, sampai dia long shot lagi dan selesai gitu ya. Ada big close up gitu. Ya, itu yang perlu kita siapkan dalam segi pembuatan dari storyboard ya. Sebagainya itu ya. Oke, saya rasa itu dulu untuk hari ini. Yang belum gabung nanti bisa langsung di dalam siakannya, untuk presensi bisa langsung karena kita untuk pertemuannya itu harus wajib masuk di dalam siakan. Itu. Baik, terima kasih yang sudah bergabung untuk hari ini. Ya. Jadi kita untuk selanjutnya adalah menyelesaikan tahapan storyboard ya. Mungkin kemungkinan ke depan saya cek lagi sampai seberapa tiap
mahasiswa harus sudah berinteraksi tentang judul topik yang mau dibahas ya. Durasi nggak pakai panjang, minimal ada 1 menit. Silakan nanti berkolaborasi, cari ide ya, begitu. Oke, saya rasa itu kurang lebihnya. Terima kasih yang sudah hadir dari sini. Terima kasih semua.